Tes, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Bapak Ibu semua yang saya hormati, wabil khusus kepada para kiai, para ustadz, para alim ulama yang hadir di Masjid Raya Darussalam ini, ataupun yang mendengarkan ta'lim ini dari luar, ataupun menonton video ini, saya senantiasa memohon koreksi apabila nantinya ada yang saya sampaikan yang keliru. Juga kepada seluruh pendengar Radio Dakwah Darussalam dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, ini ada pesan dari panitia bahwa kultum ini bisa ditonton di YouTube Masjid Raya Darussalam. Jadi kalau mau nonton di YouTube, cari nama Masjid Raya Darussalam Samarinda. Silakan di subscribe. Ya. Sebelumnya lagi, ini ada penyampaian buat Bapak Ibu yang kunci motornya terjatuh atau hilang ke salah tempat, silakan menghubungi, maju ke depan. Ada salah seorang jamaah tadi yang menemukan di dekat pintu masuk masjid kita. Terima kasih. Baik Bapak Ibu semua yang saya hormati, kita melanjutkan bahasan kita kemarin bahwa jawaban Nabi ketika ditanya oleh malaikat Jibril, kapan akan terjadinya hari kiamat? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tanda-tanda akan datangnya hari kiamat, yaitu riwayat yang menyebutkan, Pak kunci kah? Silakan Pak. Ya, silakan. Ada riwayat yang menyebutkan, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Ahmad bin Hambal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Baina yaday sa'ah sinuna khudda'ah, yuttahamu fihal amin, wa yu'tamanu fihal muttaham, wa yantiku fiha ar-ruwaibidah." Beliau bersabda dalam riwayat ini bahwa tanda-tanda akan datangnya, akan dekatnya hari kiamat atau kehancuran, Bapak Ibu, adalah di mana tahun-tahun itu terjadi penipuan. Apa yang dimaksud penipuan di situ? Di mana ada orang-orang yang sebetulnya tertuduh, ya. Ada orang yang dipercaya, ada orang yang jujur, malah yang tertuduh, dia yang tertuduh. Ya, ada orang yang jujur dalam satu kasus, tapi malah dia yang tertuduh. Sebaliknya, wa yu'tamanu fihal muttaham, yang dipercaya adalah orang yang tertuduh tadi, yang tertuduh seharusnya. Atau dalam riwayat yang lain, diriwayatkan oleh Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa pendusta dibenarkan dan yang jujur malah didustakan. Pendusta dianggap jujur, orang jujur dianggap pendusta. Wa yukhawwanu fihal amin, orang yang terpercaya dianggap berkhianat. Wa yu'tamanu fihal kha'in, dan sebaliknya orang yang pengkhianat malah dianggap jujur. Ini terbalik. Jadi ada suatu di mana ada situasi dunia terbalik. Bahasa saya di judul di depan ini. Dunia terbalik itu maksudnya orang yang jujur, yang seharusnya dibenarkan, malah dianggap berdusta. Pendusta malah dianggap jujur, dia yang dibenarkan. Inilah tanda-tanda, kata Nabi, akan datangnya hari kiamat. Hari kiamat di sini Bapak Ibu bisa dipahami kiamat betul-betul hancurnya dunia. Tapi bisa juga dipahami kiamat yang dimaksud di sini adalah hancurnya masyarakat.
Dunia belum hancur, tapi masyarakat sudah hancur di bawah. Mengapa? Karena kalau orang yang pengkhianat itu kemudian dianggap jujur, pendusta dianggap jujur, dan sebaliknya orang jujur dianggap pendusta, maka dikhawatirkan akan terjadi masalah-masalah sosial. Masalah-masalah sosial. Ini Bapak Ibu, kapan situasi ini atau di mana situasi ini bisa terjadi? Bisa saja terjadi di dunia hukum, Pak, Bapak Ibu. Di dunia hukum. Para penegak-penegak hukum kita kemudian mendustakan orang yang jujur dan orang yang pendusta ya dianggap jujur. Sebaliknya, orang jujur dianggap pendusta dan yang pendusta dianggap jujur. Sebaliknya. Ini yang bahaya Bapak Ibu, karena sebagaimana yang kita tahu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkata bahwa hakim itu ada 3 macam. Hakim ada 3 macam kata Nabi. Hakim yang dimaksud sini bukan hanya hakim yang ada di pengadilan, tapi para penegak hukum. Kalau kita berbicara penegak hukum Bapak Ibu, mulai dari kepolisian, kejaksaan, di pengadilan, lalu kemudian yang ada di lembaga-lembaga pemasyarakatan dan sebagainya. Itu semua adalah para penegak hukum. Kata Nabi, hakim itu ada 3. 1 masuk surga, 2 masuk neraka. Siapa hakim yang masuk surga? Adalah hakim yang tahu kebenaran, lalu kemudian mengambil keputusan sesuai dengan kebenaran yang dia tahu. Yang kedua, yang pertama tadi masuk surga kata Nabi. Yang kedua, hakim yang kedua adalah hakim yang tahu kebenaran tetapi memutuskan perkara berbeda dengan kebenaran yang dia tahu. Mengapa bisa terjadi? Seorang hakim tahu persoalan, tahu kebenaran, tapi memutuskan berbeda dengan kebenaran yang dia tahu. Bisa jadi itu terjadi karena ada kong kali kong antara sang penegak hukum dengan orang yang melakukan pelanggaran tadi. Seharusnya dia dihukum bersalah, tetapi malah dibenarkan. Orang yang jujur tadi malah disalahkan. Kenapa? Mungkin karena ada sogok menyogok, padahal Nabi mengatakan ar-rasi wal murtasi wal rais bainahuma dilaknat oleh Allah. Allah akan melaknat orang yang menyogok, orang yang menerima sogok, dan orang yang menjadi perantaranya. Orang yang menjadi perantara antara orang yang disogok dengan yang menyogok. Antara orang yang disogok dan menyogok ini tidak pernah ketemu. Siapa yang mempertemukan? Adalah perantara di antara keduanya. Itu juga kena laknat dari Rasulullah SAW. Kemudian hakim yang ketiga kata Nabi adalah hakim yang tidak tahu persoalan, tidak tahu kebenaran, lalu kemudian memutuskan perkara. Dia memutuskan perkara padahal dia tidak tahu kebenaran yang sesungguhnya. Maka 2 hakim yang terakhir ini, hakim kedua dan hakim ketiga masuk neraka kata Rasulullah SAW. Kalau sudah dalam persoalan hukum seperti ini terjadi, maka dikhawatirkan dan justru akan terjadi kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum itu hilang. Dan kalau sudah hilang, masyarakat tidak percaya kepada penegakan hukum, maka yang terjadi adalah bisa jadi hukum rimba di masyarakat kita. Orang tidak percaya lagi. Ada maling yang ketangkap yang tidak pernah ditindak oleh para penegak hukum, masyarakat bertindak. Apa yang terjadi? Masyarakat menghakimi sendiri. Kita sampaikan kepada mereka, Pak, jangan main hakim sendiri. Iya Pak, betul Pak, saya tidak main hakim sendiri. Kami main hakim rame-rame. Gitu.
Itu yang sering terjadi di masyarakat. Itu khawatirnya kalau dalam hukum itu terjadi. Kemudian yang kedua, ini juga bisa terjadi dalam masyarakat kita, dalam kehidupan sosial. Apalagi sekarang Bapak Ibu. Sekarang ini kan zamannya media sosial yang sangat canggih. IT sangat canggih sekali. Ada WA, ada Instagram, dan macam-macam. Sekarang ini Bapak Ibu, ada yang namanya kebenaran baru. Seperti yang pernah disampaikan Pak Dahlan Iskan di dalam videonya. Ada namanya kebenaran baru. Apa yang dimaksud kebenaran baru? Kebenaran yang berdasarkan pada persepsi. Kalau kebenaran-kebenaran yang kita tahu selama ini, yang namanya kebenaran itu adalah kebenaran yang berdasarkan fakta. Itu kebenaran yang sudah lama yang kita anut. Tapi sekarang ini ada namanya kebenaran baru. Kebenaran yang berdasarkan pada persepsi. Dan persepsi itu dibangun karena ada framing media-media sosial. Contoh Bapak Ibu, ada video seseorang tokoh atau seorang ulama. Ada orang yang tidak suka dengan tokoh itu. Ada orang yang tidak suka dengan ulama itu karena beda aliran. Apa yang terjadi? Videonya itu kemudian dipotong, ya, dipotong, lalu kemudian disebar. Ditambah sedikit penjelasannya itu sesuai dengan tujuannya. Itu yang namanya bingkai, framing yang disebarkan ke masyarakat melalui media sosial. Masuk ke media-media WhatsApp, grup-grup WA, masuk ke Instagram dan sebagainya. Orang yang membaca kemudian kalau tidak tahu fakta yang sebenarnya, dia akan percaya pada video-video yang bersebaran itu. Apa yang terjadi? Itulah yang disebut dengan kebenaran baru. Orang tidak mau lagi mengecek fakta sosial, fakta yang sebenarnya, tapi percaya pada video-video atau framing-framing yang disebarkan oleh orang-orang tertentu karena ada tujuannya. Nah, ini bahaya Bapak Ibu. Kalau kita sudah begini, mendustakan orang yang jujur dan menganggap jujur para pendusta, maka masalah sosial bisa kemudian terjadi. Gampang sekali masyarakat dipancing emosinya, cukup menyebarkan berita-berita yang tidak benar, berita-berita yang dibingkai, yang diframing melalui media-media sosial. Nah, ini ciri-ciri akan hancurnya sebuah masyarakat. Bisa jadi kiamat dunia belum datang, tapi masyarakat kita sudah hancur karena sudah lebih percaya pada framing-framing yang dibingkai oleh orang-orang tertentu, padahal itu adalah ada tujuan-tujuan politiknya atau tujuan-tujuan yang lain. Yang berikutnya kata Nabi, ketika al-fasiku yatakallamu fi amril ammah atau as-safih yantiku fi amril ammah. Salah satu kemudian ciri-ciri akan datangnya kehancuran itu adalah jika seseorang yang tidak tahu persoalan, orang jahil, orang bodoh, berbicara tentang urusan ammah, umum. Wah, sekarang ini Bapak Ibu luar biasa. Tentang persoalan-persoalan tingkat nasional saja, semua orang berkomentar banyak. Padahal kita bisa jadi kita tidak tahu persoalan yang sebenarnya. Apa yang diperselisihi oleh para ulama kita, lalu kemudian kita ikut juga berkomentar. Padahal kita dalam masyarakat umum tidak tahu bagaimana kemudian cara pengambilan hukum yang dilakukan oleh para ulama. Hanya karena kita berbeda pilihan dengan ulama yang ngomong tadi, yang komentar. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Lalu kemudian kita memilih salah satu pendapat yang ada, lalu kemudian pendapat yang berbeda dengan kita komentari. Ini bahaya. Ngapain kita ikut dalam perdebatan para ulama? Cukup kita sebagai masyarakat umum mengambil salah satu pendapat yang diperselisih lalu kita amalkan, tetap kita menghargai pendapat para ulama yang berbeda pendapatnya dengan pendapat yang kita anut. Karena tidak mungkin ulama mengambil
apalagi yang sifatnya ijma, mengambil sebuah pendapat tanpa ada dalil-dalil yang mereka perpegangi. Inilah yang dimaksud oleh Nabi, as-safihu yantiqu fi amril ammah. Orang bodoh berkomentar tentang persoalan-persoalan umum. Saya kira demikian barangkali Bapak Ibu semua yang saya hormati. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita dari apa yang disebutkan oleh Nabi ini. Karena kalau itu sudah terjadi, bisa jadi kemudian membawa kehancuran masyarakat kita. Mudah-mudahan orang yang jujur tetap dianggap jujur, dan orang yang berdusta dianggap tetap pendusta. Dan kita bisa menahan diri setiap menerima sebaran-sebaran informasi, baik melalui video-video ataupun narasi-narasi yang lain, bisa kita mengecek kebenarannya terlebih dahulu, baru kemudian kita berkomentar atau percaya dengan sebaran-sebaran itu. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya dan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i min wal amwat innaka samiun qarib mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina min ahlil 'ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa ahli khair. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad Rasulullah. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Habibullah. Taqabbalallahu minkum.